Terus coba kita gali lagi bahwa ternyata visi mendidik anak ini kalau saya lihat adalah juga visi untuk mendidik diri sebenarnya. Bagaimana mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi diri kita. Ya itu tadi ya. Karena ternyata yang namanya manusia itu yang mempunyai 3 komponen dasar. Mungkin sudah pernah belajar ya, 3 komponen dasar manusia itu apa? Hah? Air. Bukan materialnya itu, bukan material kimianya. Jadi manusia itu kan terdiri dari apa? Jasad. Ya jasad, fisik ya, badan. Kemudian ada ruhnya, ada jiwanya, ada nyawanya. Terus satu lagi akal. Akal. Jadi jiwa, fisik, dan akal. Dan kalau kita jabarkan persis dengan visi tadi ya, benar itu berarti jiwanya benar, jiwa yang benar. Imannya kokoh kalau bahasa Islam ya. Kemudian amalnya juga soheh gitu ya, amalnya rajin ya. Jadi jangan hanya iman saja, iman nggak ada amal ya apa gunanya gitu. Apa buktinya gitu. Imannya ada yang konslet kalau gitu, kalau iman tanpa amal. Amal tanpa iman juga sia-sia gitu ya. Betul, beramal tapi ya nggak ada iman ya sia-sia jadinya, nggak akan dinilai gitu. Makanya gini, kita perlu sekali namanya benar itu tadi, benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah segar, fisik ya, fisiknya sehat, badannya kuat, nggak gampang sakit ya, kalau bahasa gampangnya itu sebenarnya. Nah, kemudian yang cukup poin pentingnya cukup menjadi tantangannya adalah pintar. Ya, akalnya dipakai atau memiliki kecerdasan dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Kenapa? Ya ini perlu saya jelaskan lagi. Karena ternyata ada namanya macam-macam kecerdasan. Mungkin selama ini kalau kita kan melihat yang namanya cerdas itu kan apa image-nya? Cerdas itu satu. Ya, cerdas itu kan biasanya image-nya kalau di sekolah itu kan bisa matematika gitu. Bisa fisika gitu. Bisa biologi gitu ya, yang susah-susah ya. Ini apa namanya image-nya gitu ya, mungkin kalau di negara kita masih image-nya demikian, bisa belajar itu namanya cerdas. Tapi kalau yang selain itu nggak cerdas gitu. Kasihan. Iya, kasihan banget. Kasihan banget. Makanya kita perlu jelaskan lagi, kita perlu luruskan lagi bahwa ternyata yang namanya kecerdasan itu ada banyak macamnya. Dan ini ada seorang profesor psikologi, dia menjelaskan ada 7 macam kecerdasan itu. Yang pertama itu memang ya kecerdasan matematis atau logis, itu mungkin yang sering kita anggap atau kita melihat di sekolah. Tapi ternyata selain itu tuh masih ada 6 lagi gitu. Ada kecerdasan verbal atau bahasa, ada kecerdasan musikal atau ritme, ada kecerdasan fisik atau badan, ada kecerdasan visual atau ruang, ada interpersonal, dan juga ada intrapersonal. Kalau yang terakhir ini 6 dan 7 ini mungkin bisa di bahasa terjemahkan ini adalah kecerdasan emosional, EQ ya, mungkin pernah sering mendengarnya. Keren gitu. Ini kita coba lihat masing-masingnya itu bagaimana. Kecerdasan matematis atau logis. Ini cirinya biasanya orang yang suka melihat angka. Oke, jadi kalau melihat angka tuh dia cepet gitu ya, langsung pengen ngitung gitu. Ngitung dulu cepet aja. Betul. Namanya banyak. Betul. Makanya nanti yang hasil dari ini orang-orang yang punya kecerdasan matematis logis yang tinggi ini biasanya nanti jadi insinyur, ya seperti ini Pak Habibie. Atau itu tadi yang suka ngitung duit itu di kasir atau apa akuntan, itu mereka kecerdasan matematisnya bagus. Apa mantan? Itu yang keblinger gitu. Tapi itu yang keblinger ya. Ini mantannya. Ya jadi biasanya mereka ini jadi insinyur, kemudian jadi apa tadi akuntan, suka ngitung-ngitung duit lah. Atau yang suka jadi bendahara misalnya mungkin. Bagus nih. Kecerdasan matematisnya bagus ya. Jadi karena bisa melihat gitu ada angka langsung bisa menghubung-hubungkan gitu.
Jadi mereka punya sense yang baik terhadap angka biasanya. Atau logika juga ya, logika itu kan jika ya maka begini, jika tidak maka begini gitu, cepat gitu ya. Makanya juga termasuk di sini orang yang programmer komputer juga punya kecerdasan ini logis. Yang ada yang bakat jadi programmer misalnya belum Itu lulusan IT atau yang yang bisa bisa programmer komputer harus bisa ini nih. Ini berarti punya kecerdasan matematis logis. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan verbal atau bahasa. Ini cirinya, ini kalau melihat mic itu nggak bisa diem. Vokalis. Itu termasuk ya orang musik kalau vokal itu dia kecerdasan bahasa terlalu tinggi gitu. Pengennya ngomong aja gitu. Sales. Iya, jadi memang mereka mempunyai kecerdasan bahasanya itu memang apa terlatih dengan baik gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya misalnya pekerjaannya mereka MC misalnya, jadi pengarah acara ya tadi ya. Kemudian jadi orator itu Motivator. punya kecerdasan bahasa yang baik. Termasuk ini juga ya. Termasuk juga yang ini nih, mungkin pernah lihat di YouTube atau di internet gitu ya, ada anak kecil yang mengaji Yasin dengan suara yang bagus ya, itu kan kemampuan bahasa yang baik. Masuk orang-orang yang bisa ahli bahasa, misalnya bisa bahasa Jepang, penerjemah itu juga ahli bahasa, itu ya. penerjemah bisa bahasa Inggris juga, itu kecerdasan bahasa. Memang pada hakikatnya semua sih punya kemampuan itu ya, kemampuan bahasa itu kan. Cuma mungkin ada beberapa yang memang dia itu bagus gitu ya, kemampuan bahasanya. Ada juga yang mungkin belum bagus dalam arti memang mungkin belum dilatih aja. Padahal potensi itu ada. Kemudian yang ketiga ini ada kecerdasan musikal atau ritme yang mungkin kalau kita udah tahu ya. Ini biasanya mereka ini kalau melihat not balok itu cepat. Balok. Iya penyanyi betul. Penyanyi atau melihat alat musik tuh nggak bisa diem gitu. Posisi. Iya tangannya gatel ya, tangannya gatel. Ya karena memang mempunyai mereka mempunyai mereka secara kupingnya itu memang bagus gitu. Bahkan kalau ada orang-orang yang ahli itu hanya dipencet not balok apa dia tahu ini kayaknya C nih, ritme C nih gitu, atau nada D gitu, nada E gitu. Ada orang-orang seperti itu. Mereka yang mempunyai kecerdasan musikal atau ritme. Kemudian juga ada kecerdasan fisik atau badan. Kalau ini gampang image-nya ya. Menari. Ya. Pemain bola, atlet. Ya pokoknya yang kerjaan berpakai fisik gitu ya. Pengakuan atau apa? Alamat. Iya, betul. Mereka kalau nggak punya fisik yang bagus ya nggak mungkin ya jadi. Karena emang yang nama atlet gitu ya, jadi memang punya kemampuan fisik yang di atas rata-rata ya. Kalau lari gitu dia harus lebih cepat dibandingkan teman-temannya gitu. Atlet catur. Atlet catur lebih ke otak aja. Dia lebih ke otak aja. Ini kan badan ya, fisik dalam arti badan. Olahraga ya. Olahraga. Ada juga namanya kecerdasan visual atau ruang. Ini image-nya seperti ini, jadi orang itu tuh bisa tahu nih posisinya di mana gitu. Saya mau ke Tokyo nih, langsung ke Tokyo, kira arahnya sini, berapa kilometer jaraknya gitu. Kira-kira tuh kalau ditempuh dengan mobil itu berapa jam, kalau naik Shinkansen tuh berapa jam, cerdasannya tahu. Atau yang gampang misalnya dari Nagoya Eki, ya, atau ke dari sini aja dari Masjid Nagoya. Kalau disuruh jalan kaki ke Nagoya Eki bisa atau enggak? Apa jalan? Ya hafal jalan juga, atau juga mempunyai sense ruangan gitu.
Nah Koya Egi kan kira arahnya di sini. Nah, berarti saya jalannya harus begini-gini. Tour guide. Ya. Guide. Ya, jadi dia mempunyai konsep ruangan yang sangat bagus. Jadi ya mereka biasanya ya jadi navigator gitu misalnya kerjaannya. Kan di di bandara udara tuh kadang-kadang ada yang pengatur pesawat terbang itu kan biar nggak tabrakan. Nah, itu juga harus mempunyai kecerdasan ini visual terbang. Pengalamannya bagus itu gambar juga ini. Atau juga arsitek ya, arsitek kan bikin bangunan tuh kan kalau nggak punya gambaran ruangan bagaimana kan nggak jadi tuh. Atau pelukis juga dia harus mengatur desain yang bagus ya, melukis atau pembuat desain yang bikin Photoshop nih. Foto yang jago-jago bikin Photoshop, bikin desain gitu. Anak IT. Iya harus mempunyai kecerdasan ruang gitu. Kalau enggak kan masa bikin tulisan ngumpul semua gitu, jadi nggak kebaca dengan baik gitu kan. Ini jadi mempunyai kecerdasan visual atau ruang. Kemudian nanti ada namanya kecerdasan interpersonal ya. Kalau image-nya seperti ini orang yang mudah berhubungan dengan orang lain. Sosial. Ya, sosialnya bagus. Ya kalau bahasa kita mungkin gampang, temennya banyak gitu ya. Gaul. Gampang gaul gitu ya. Gampang ngobrol gitu ya. Terus apa lagi? Ramah gitu misalnya. Murah senyum. Murah senyum. Ya. Tidak Senyum. sombong. Kayak Mas Rizky gitu. Terus ada lagi apa mungkin ciri-cirinya? Dermawan. Dermawan juga termasuk. Ya, Menanggung. karena bisa. Tidak Bisa apa namanya? Udah bisa dengan orang lain. Makanya nanti ya. Makanya nanti ya pekerjaan yang berhubungan dengan ini misalnya kalau di perusahaan kan adanya PR ya, public relation gitu ya. Atau kalau negara kan punya namanya diplomat gitu ya. Humas ya bahasa gampang gitu ya, humas. Jadi harus orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal gitu. Punya kecerdasan internasional. Bagaimana membangun hubungan relation dengan orang lain. Ini mereka sangat cerdas dibandingkan yang lain. Misalnya. Itu yang keenam.